Oke, kembali lagi di Sok Jadi Pandit. Jadi, gua mau membahas review beberapa pertandingan dari Premier League. Ya, itu yang pertama ada Chelsea menghadapi Luton Town. Chelsea menang 3-0, turun dengan 3-4-3 di atas kertas. Chelsea ini banyak pemain yang cedera juga, kayak Reece James cedera, terus kemarin yang terbaru Mudryk juga cedera. Fofana, Nkuku, Chukwuemeka, Badiashile, Broha itu semua cedera, jadi tidak banyak pilihan bagi Pochettino. Ya kalau secara permainan bisa gue bilang nggak bisa jadi parameter sama sekali. Golnya pun gol kedua keren, tapi gol pertama itu kan benar-benar skill individu dari Sterling. Dan lawannya ini menurut gue terlalu lemah, Luton. Calon degradasi, jadi apakah ini bisa dijadikan parameter? Chelsea bahwa sudah bangkit? Belum, ya. Nggak bisa. Gue nggak bisa nilai Chelsea di pertandingan ini serius karena lawannya itu praktis terlalu lemah. Yang positif adalah ini kemenangan pertama Chelsea di kandang sejak 7 Maret. Buset. Sudah sangat amat lama Chelsea tidak meraih kemenangan di kandang. Itu poin positifnya. Ya, itu poin positifnya. eh Mereka bisa menang di kandang di Stamford Bridge dan meraih 3 poin. Pertama juga, ya 3 poin pertama di musim ini. That's it. Terus tadi Spurs Bournemouth, Spurs menang 2-0. Ya gue juga nonton pertandingan ini dan memang terlihat Spurs yang sekarang ini lebih bermain as a team. Kalau kita lihat dulu itu benar-benar tergantung dengan Harry Kane, Son, Harry Kane, Son, Harry Kane, Son. Sekarang Harry Kane sudah cabut, mereka lebih bermain as a team. Dengan Postecoglou ini memang gaya permainannya itu benar-benar tidak mengandalkan satu dua pemain, ya, tapi mengandalkan kerja sama tim. Ini bagus untuk klub dengan kapasitas pemain yang dibilang top banget, enggak. Cocok buat Spurs. Artinya mereka tidak perlu mengandalkan skill individu dari satu dua pemain. Ya kan, mereka harus mengandalkan kolektivitas tim. Dan itu sukses. Dua pertandingan terakhir mereka meraih kemenangan dengan cukup meyakinkan, bahkan clean sheet. Lawan MU 2-0, lawan Bournemouth juga menang 2-0. Ya, jadi ini patut gua akan pantau terus Spurs ini karena cukup menarik nih. Ya, ini tim yang salah satu gue pengen lihat tanpa Harry Kane, dengan pelatih yang mungkin orang nggak kenal siapa Postecoglou ini, cuman di start 3 game ini tampil cukup menjanjikan justru. Ya, dan sekarang berada di peringkat 1 sementara. Ya. Lalu Arsenal imbang 2-2. Arsenal ini kebobolan di menit-menit awal. Tapi sebelum kesana gue mau bahas starting 11-nya dulu karena penting. Tidak banyak perubahan, hanya satu perubahan. Dua perubahan. Kiwior main di back kiri, plus Trossard dimainkan di depan, bukan Nketiah. Nah, mereka kebobolan di menit 1. Blunder Saka. Back passnya kerebut, Ramsdale out of position, di shoot sama si Andreas Pereira, bam, 1-0. Setelah 1-0 mereka coba untuk mengurung Fulham, tapi mereka tidak dapat banyak peluang berbahaya juga. Mungkin 1-2 peluang berbahaya dari Gabriel Martinelli contoh. Mereka tidak create begitu banyak peluang. Nah, babak kedua Trossard diganti oleh Nketiah, terus Fabio Vieira mana? Fabio Vieira ini ketika masuk menit 56 kelihatan di situ Arsenal jauh lebih berbahaya. Ya kan, jauh lebih eksplosif dan mereka mendapatkan 2 gol sebenarnya di menit 70 lewat penalti. Ya, apakah itu penalti? Ya, itu penalti. Dan di menit 72 lewat Nketiah. Nah, Nketiah masuk di menit ke 46 lalu menciptakan gol. Nah, sebenarnya ini gue rasa wah udah comeback nih. Kan 2-1. Ya, dramatis. Plus Fulham kena kartu merah menit 80-an. Wah, udah semakin aman nih. Ternyata menit 87 lewat set piece Joao Palhinha bisa cetak gol kedua. Ya, ini menjadi PR lagi buat Arsenal bahwa mereka tidak bisa kill the game. Kalau kita lihat mereka cetak gol di menit 70-72 itu menurut gue agak telat.
mereka tidak ngegas, mungkin dari menit awal babak kedua atau setelah kebobolan itu mereka nggak coba untuk curi minimal 1 gol di babak pertama, itu tidak bisa mereka lakukan, sehingga ya hal-hal seperti ini bisa terjadi. 2-1 itu tidak pernah aman. Ya, jangan pernah meremehkan 2-1, oh berarti kita sudah aman, kita defense. Enggak. Suatu kesalahan aja dan itu dibuktikan, Fulham bisa memanfaatkan itu dan dihukum kan, Arsenal kehilangan 3 poin. Ini jelas sebuah kehilangan. Ya, kehilangan 2 poin, sorry. Ya, mereka harus bisa meraih kemenangan di kandang lagi. Tapi tampaknya itu semua tidak bisa terjadi. Ya, ini PR bagi Arteta kalau dia mau bersaing. Kalau dia mau bersaing dengan Pep, kalau Arsenal mau bersaing dengan City untuk menjadi juara, hal-hal seperti ini tidak boleh terjadi. Ya, bagaimana mereka harus bisa kill the game, mereka harus bisa paham bahwa lu unggul 1-0, 2-1 itu belum aman sama sekali. You have to kill the game. 2-0 cari 3, 3-0 cari 4 bahkan. Ya, supaya hal-hal seperti ini itu tidak bisa terjadi. Oke, tapi ini masih awal, 3 pertandingan awal, belum bisa kita nilai lebih jauh lagi karena masih bisa terjadi fluktuasi performa dari tim-tim di Premier League terutama. Jadi ya mungkin gue hanya menilai berdasarkan pertandingan per pertandingan. Jadi bukan secara overall atau gimana, tapi per pertandingan aja. Ya, someday minggu depan bisa berubah, bisa sekali. Namanya masih awal, mungkin masih banyak coba-coba atau apa, kita nggak ada yang tahu. Tapi yang jelas Arsenal harus berubah di pertandingan-pertandingan selanjutnya dan harus konsisten. Ya, bukan hanya bermain bagus, bukan hanya menguasai pertandingan, tapi juga menciptakan gol. Itu sangat penting. Sangat penting. Nah, yang terakhir, MU. MU juga sama kayak Arsenal. Ketinggalan 2-0 dulu, lebih parah malah menit 4. MU itu tanpa Garnacho kali ini. Garnacho dicadangin, nggak dimainin bahkan. Terus Højlund masih nggak bisa main, Mason Mount cedera, Luke Shaw cedera, jadi Dalot main di back kiri, Eriksen yang main menggantikan Mason Mount. Dan yang menggantikan Garnacho adalah Martial. Jadi Martial main di depan, Rashford di sebelah kiri. Kebobolan 2 gol di 4 menit awal itu tidak boleh terjadi sama sekali. Mereka comeback kali ini. Iya, kebetulan mereka bisa comeback 3-2. Itu setelah mereka dapat kartu merah musuh, habis itu mereka dapat penalti. Jadi 3-2 comeback. Kebetulan mereka kali ini bisa comeback. Apakah di pertandingan lainnya nanti bisa comeback seperti ini kalau mereka tertinggal terlebih dahulu? Belum tentu. Karena lawannya Nottingham. Dan notabene Nottingham ini bukan tim yang kuat. Ya, salah satu tim yang lemah juga Nottingham. Jadi mereka bisa comeback. Memanfaatkan advantage main di kandang, tapi kebobolan 2 gol. Ada yang salah di defense dari Manchester United. Dan itu tetap menjadi PR bagi Erik ten Hag. Kali ini mereka bisa cetak 3 gol, walaupun kebobolan 2. Tapi lihat aja 2 pertandingan awal mereka hanya bisa cetak 1 gol. Jadi bukan berarti mereka kali ini bisa cetak 3 gol. Mereka akan cetak 3 gol terus setiap pertandingan nanti. Yang harus mereka perhatikan adalah jangan sampai mereka harus dipaksa menangnya itu ugly win terus. Karena ketika itu terjadi, memang kepercayaan diri meningkat mungkin. Oh, kita menang. Tapi still, ketika nanti ketemu tim yang kuat, bisa langsung dihancurin. Kayak contoh musim lalu ketemu Liverpool 7-0 tiba-tiba. Hal seperti itu jatuhnya mental itu bisa parah kalau gue bilang. Ya, maka dari itu Ten Hag gue bilang masih mungkin puyeng juga ya, mencari-cari apakah Eriksen, Casemiro, Bruno di tengah atau Mason Mount atau gimana. Masih sangat raw ini, masih sangat kasar strateginya. Sistemnya ini belum dijalankan dengan baik oleh para pemain, belum dimengerti dengan baik oleh para pemain, sehingga ketika counter berapa kali Nottingham itu benar-benar MU itu keteteran. Menghadapi counter aja keteteran. Sekelas Nottingham loh. Jadi dan berapa kali ketika MU misalkan posisi 2-1, 3-2, Nottingham itu justru yang nyerang MU, tapi dengan kualitas Nottingham sehingga mereka tidak bisa cetak gol. Ya, jadi kembali lagi sama kayak Chelsea, sama kayak siapa tadi? Chelsea
ya sama kayak Chelsea, yang penting 3 poin. Yang penting 3 poin dulu. Itu penting untuk Manchester United untuk tetap berada minimal di papan atas, di peringkat 6, which is good ya. Dan ya nggak banyak yang bisa dinilai lagi dari pertandingan tadi. Oke, segitu dulu. Kita lihat besok ada Liverpool Newcastle, itu juga seru untuk kita saksikan. Salam sepak bola.